Baik, untuk kegiatan pembuatan ekoenzim saya akan mulai. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Olva Persada. Saya dari Fakultas Pertanian Universitas Muria Kudus. Alamat rumah saya di Menawan sendiri, RT 2 RW 1. Untuk kegiatan sore hari ini saya akan mendemonstrasikan dan mengenalkan mengenai ekoenzim. Seperti yang ada di print bahwa ekoenzim merupakan cairan alami serbaguna yang merupakan hasil fermentasi dari gula, sisa buah atau sayur dan air. Untuk manfaatnya tersendiri ada beberapa, yakni pembersih lantai, pestisida organik, pembersih toilet, pencuci piring, pupuk organik, dan penjernih udara. Baik, kita langsung mendemonstrasikan bagaimana cara membuatnya. Yang pertama adalah kita menyiapkan bahan, yakni berupa air bersih 1 liter atau 1000 ml. Kemudian ada bahan organiknya, yakni sisa-sisa buah atau sayur yang bersih, tidak boleh ada hama ataupun busuk. Kemudian ada gula merah ataupun bisa menggunakan molase atau tetes tebu seperti ini. Untuk caranya, ini yang terpenting untuk pembuatan ekoenzim itu harus menggunakan rasio 1:3:10. Itu sudah pakem, sudah ada penelitiannya sendiri, dan itu perbandingan tersebut sudah menghasilkan ekoenzim yang berkualitas tinggi. 1 itu untuk gula atau gula merah. Bisa pakai molase, gula merah, gula aren, tapi jangan gula pasir. Soalnya gula pasir sudah diproses dengan mekanisme kimiawi, jadi tidak alami. Kemudian yang rasio 3 adalah bahan organik atau sisa buah atau sayur. Bisa campuran keduanya. Nanti hasil akhirnya akan mempengaruhi aroma dari ekoenzim itu tersendiri. Apabila ibu-ibu pengen aroma yang wangi, silakan diberikan bahan seperti jeruk ataupun serai, itu bisa. Nah, untuk perbandingan yang terakhir yaitu air, yaitu 10. Nah, air ini bisa menggunakan air PDAM, air sumur ataupun air hujan yang sudah diendapkan terlebih dahulu. Untuk mendemonstrasikannya, langkah pertama adalah menyiapkan botol dengan kapasitas 1,5 liter. Nah, dengan botol 1,5 liter ini nanti air yang digunakan itu sekitar 1 liter. Kenapa tidak di-fullkan saja? Karena sisa ruangan ini itu untuk gas fermentasi. Apabila di airnya sampai penuh, nanti gas fermentasinya itu bisa berbahaya, soalnya rawan meledak gitu. Jadi langkah yang pertama adalah menyiapkan airnya, kemudian memasukkan bahan organiknya. Nah, bahan organik ini bisa berupa buah ataupun sayur dengan syarat harus bersih, tidak boleh terkena hama, penyakit maupun busuk. Sambil menunggu ya, mendemonstrasikan, ini saya sudah bawakan sekitar 50 botol ekoenzim yang siap pakai. Ini terdiri dari beberapa bahan, ada kulit pisang, wortel, pir, jambu. Ibu-ibu bisa dicium dulu aromanya dari berbagai jenis bahan. Setelah masukkan bahan organiknya, kita masukkan gula merah atau molase terlebih dahulu. Setelah dimasukkan gula merah dan molasenya, ini siap difermentasi. Disimpan di ruangan yang sejuk dan jangan terkena sinar matahari langsung. Ditutup rapat. Nah, kuncinya
1 minggu ini setiap hari harus dibuka untuk mengeluarkan gasnya. Apabila tidak dibuka nanti bisa meledak, Bu. Kecuali kalau ibu-ibu pakai yang toples yang lehernya lebar, itu sekitar 2 hari sekali dibuka nggak apa-apa. Nggak usah setiap hari. Nah, untuk hasil akhirnya nanti kira-kira itu seperti ini. Ini sudah dibuat dari bulan Maret, berarti untuk sampai sekarang sekitar 5 bulan. Warnanya nanti berubah seperti ini. Ya, ini hasil fermentasinya berhasil, ditandai dengan perubahan warna serta aroma khas fermentasi, yaitu bau kayak tape gitu, Bu. Kalau gagal biasanya itu ada 2 faktor, Bu. Yang pertama itu tutupnya kurang rapat, itu yang utama. Kemudian yang lain itu komposisinya 1:3:10 itu nggak tepat gitu, ukurannya ya, takarannya. Kalau lebih dikit nggak apa-apa lah, kalau misal terlalu berlebihan juga akan mempengaruhi hasilnya. Kalau gagal biasanya itu aromanya nggak aroma fermentasi, masih hitam. Aromanya kalau gagal itu aroma busuk kayak gitu. Terus kadang juga ada belatungnya, itu gagal. Tapi kalau ada permasalahan tersebut bisa di tempat yang terkena sinar matahari selama 3 hari, selama 30 menit untuk membunuh belatung ataupun menghilangkan bahan-bahan yang tidak diinginkan di dalam botol. Jadi tidak perlu diganti lagi. Nah, nanti untuk setelah 3 bulan setelah fermentasinya sudah selesai, nanti dipanen. Cara panennya ini nanti disaring terlebih dahulu, terus ditaruh di botol yang lebih kecil. Itu sudah siap dipakai. Ya, cara pemakaian saya sudah lampirkan di ini. Contohnya itu misalnya membersihkan kompor atau area dapur dengan formula EE itu ekoenzim, kemudian sabun dan air dengan perbandingan 1:1:5 atau 10. Jadi ekoenzim 1 mili nanti dicampur dengan sabun cair 1 mili ditambah air 10 mili, seperti itu. Tips dari saya, apabila ibu-ibu ingin membuat ekoenzim yang khusus untuk mengepel lantai, mencuci piring, mencuci pakaian, itu gunakanlah kalau bisa buah-buahan yang aromanya itu wangi gitu, kayak apel, jeruk gitu. Biasanya kalau membuat ekoenzim ini bisa dicicil ibu-ibu. Kalau misalnya belum ada bahannya, belum ada sayurnya atau buahnya, masih sedikit, dicicil tiap hari bisa. Tapi dengan syarat harus dihitung beratnya hingga mencapai berat yang ditentukan. Misalnya saya ingin membuat 1 liter, nanti kan beratnya harus 300 gram. Nanti bisa saya cicil 1 minggu. Misalnya hari ini 30 gram, besok berapa gram, sampai 300. Pada hari 300 itu nanti dikasih label hari ini, terus ditunggu selama 3 bulan. Gimana pesan dari Ibu atas disediakannya pembuatan ekoenzim tadi? Pesan saya ya, saya terima kasih banyak ya Mas, maksudnya pribadi dan juga anggota PKK yang lain mengucapkan terima kasih banyak atas ilmu yang sudah dibagikan adik-adik KKN bagi ibu-ibu dan kita semua tadi. Sangat bermanfaat terutama buat ibu-ibu rumah tangga yang tidak mempunyai pekerjaan. Nanti kita bisa mengusahakannya supaya kita juga di rumah itu bisa berpenghasilan juga dengan ini tadi, memanfaatkan ilmunya, terus kita mencoba, terus siapa tahu nanti kita bisa menjadikan ini sebagai ladang penghasilan, ladang pekerjaan, itu aja. Baik, terima kasih Bu. Ya.